Bisa ya? Bisa. Semua kita terbuka loh ya. Informasi semuanya kita terbuka dengan masyarakat. Hai Sobat Gude, sedulur pemilih semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Amrullah, host Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Trenggalek. Nah, kali ini kita akan kembali ngobrolin tapi tentang tema-tema yang lebih menarik lagi, yaitu tentang produk-produk hukum dan juga tentang tata cara ataupun proses pendokumentasian hukum. Yang pasti kita akan ngobrol santai, akan tapi lebih bagaimana ya, lebih penting, lebih menarik ya, karena ini hubungannya tentang tata kerja yang sifatnya dengan hukum, sehingga kita harus bertanya dan berbincang langsung kepada ahlinya. Nah, kali ini kita kembali menghadirkan yaitu Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Hukum dan Pengawasan. Kita bersama Pak Nur Hadi, gitu ya. Nah, izinkan saya dengan Pak Nur Hadi, akan tetapi saya lebih enaknya itu bertanya itu dengan menggunakan kalimat sapaan Mas Nuha atau Mas Nur Hadi, gitu ya Mas Nuha ya, mohon izin. Ya lebih akrab begitu ya. Iya, lebih akrab. Gitu Mas Nuha ya. Jadi Mas Nuha itu dari awal sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, kali ini kita akan ngobrol utamanya tentang produk-produk hukum yang ada di nasional ataupun lebih spesifik di KPU Trenggalek, dan juga pendokumentasian tentang produk-produk hukum yang ada di Kabupaten Trenggalek, dan turunannya nanti sebenarnya produk hukum yang dimiliki oleh KPU di Trenggalek itu apa saja sih, agar Sobat Gude semuanya mengetahui dan juga menyadari, oh ternyata sedemikian ini loh produk-produk hukumnya yang di KPU Trenggalek, gitu ya. Jadi yang pertama Mas, sebenarnya yang dilakukan oleh KPU Trenggalek, utamanya Divisi Hukum dan Pengawasan, utamanya tentang proses tentang pendokumentasian ataupun hukum-hukum di Trenggalek seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas Nuha, monggo Mas. Iya, terima kasih. Sebentar. Oke. Selamat siang Mas Amrul. Ya, selamat siang Mas Nuha. Baik ya kabarnya ya? Baik, alhamdulillah sehat. Mas Nuha juga begitu kan? Alhamdulillah. Iya. Kita alhamdulillah sudah masuk level 3 kali ini. Mudah-mudahan nanti kita semakin turun levelnya, Amin, sehingga amin. kegiatan kita tidak terkendala lagi. Iya. Karena seperti pertanyaannya Mas Amrul tadi, banyak masyarakat yang bertanya tentang apa sih kegiatan KPU hari ini. Itu banyak Mas yang bertanya, karena memang hari ini tahun 2021 enggak ada itu kegiatan pemilihan gitu ya. Iya betul. Jadi banyak yang mengulik, apa kegiatannya KPU hari gini gitu Mas. Iya. Ya. Banyak yang bilang kalau KPU hari itu gabut, tidak ada kegiatan begitu kan. Ya. Padahal kan kalau kemudian kita mau main ke KPU gitu, nggak apa-apa loh, masyarakat umum itu main ke KPU, kemudian ikut melihat bagaimana proses yang ada di KPU itu sendiri, melihat kantornya KPU itu di mana, seperti apa, itu boleh loh, meskipun nggak di pas tahapan begitu. Jadi kalau sekedar masyarakat pengen tahu boleh-boleh saja ya. Iya betul, boleh. Jadi dengan masyarakat datang ke KPU, pengen tahu bagaimana KPU, pada akhirnya kan ngerti sebenarnya KPU itu seperti apa kalau kemudian kita lihat dari dekat, kira-kira begitu. Nah, ini juga pada akhirnya bisa untuk apa ya, menepikan anggapan-anggapan yang cenderung agak negatif tentang KPU selama ini. Masyarakat luar, masyarakat banyak itu menganggap bahwa kalau tanpa ada tahapan, tanpa ada pemilu atau pemilihan, KPU itu dianggap tidak kerja apa-apa. Iya. Padahal kan faktanya sampai hari ini kita terus ada kegiatan ya, baik yang sifatnya keluar maupun sifatnya ke dalam. Keluar dalam arti kita tetap berusaha bagaimana kemudian ada pemahaman tentang pemilu dan pemilihan kepada masyarakat terkait dengan pendataan
data berkelanjutan ke dalam seperti sistem pengendalian internal pemerintah atau reformasi birokrasi begitu. Banyak sekali sebenarnya kalau kemudian masyarakat mau datang ke KPU Trenggalek untuk mengetahui lebih dalam lagi seperti apa sih sebenarnya kegiatan KPU Kabupaten Trenggalek itu. Masalahnya adalah banyak masyarakat yang hanya tertarik dengan hal yang sifatnya seksi. Artinya seksi itu kalau umpamanya pas tidak ada kegiatan pemilu atau pemilihan, KPU itu tidak dianggap seksi, nggak begitu menarik bagi masyarakat. Mungkin masyarakat juga begini Mas, ini ya sambil juga bertanya ya, kan berpendapat kalau KPU hari gini nggak ada kegiatan, nggak ada tugas yang penting ya, mengingat memang tidak ada pemilihan. Itu mungkin masyarakat masih mengira KPU itu merupakan badan ad hoc mungkin Mas, sehingga badan ad hoc itu bekerja ketika ada tahapan pemilihan, mungkin begitu. Iya kan? Iya. Anggapannya dari luar kan seperti itu. Iya betul itu, betul sekali Mas Amrul. Padahal kan kalau kemudian umpamanya ada anggota dewan yang berhalangan tetap, entah itu meninggal atau halangan yang lain, KPU kan yang bisa memberikan data mengenai PAW itu sendiri. Kemudian mengenai bagaimana sebenarnya perkembangan data pemilih di Trenggalek itu kita juga bisa menyiapkan. Dan yang perlu diingat bahwa KPU RI itu tidak bisa kalau kemudian memberi pendidikan secara luas ke masyarakat ketika tidak ada KPU Kabupaten Kota yang mewakili peranan KPU RI untuk kemudian memberi pendidikan terhadap masyarakat tentang apa itu pemilu dan pemilihan. Dan tentunya masih banyak lagi sebenarnya kegiatan kita. Baik, masyarakat di Trenggalek itu kan banyak elemennya ya Mas. Jadi kadang masyarakat luar atau masyarakat bisa jadi DPR itu kan juga tentang masyarakat ya. Betul. Jadi tidak hanya data-data tentang pemilih yang bisa diakses atau bisa didatangi ke KPU misal ya, tentang PAW atau apa. Berarti apa saja sih sebenarnya yang masyarakat boleh mengakses ke sekretariat di KPU Trenggalek, masyarakat luas ya, tidak hanya DPR, bahkan di dinas-dinas itu kan juga boleh ke KPU Trenggalek untuk menanyakan. Nah, sebenarnya yang boleh diakses ataupun boleh diketahui oleh masyarakat luar itu apa sih tentang KPU Mas? Ini kebetulan hari ini itu kan untuk jejaring nirkabel antara KPU Kabupaten, KPU RI, KPU Provinsi itu kan bisa terpadu kan. Ya. Artinya kalau kemudian masyarakat tidak pengen karena waktunya RG dan yang lainnya datang ke KPU terus pengen tahu seperti apa KPU, bisa loh kemudian melihat apa sih kegiatan KPU itu di webnya KPU. Bahkan kalau umpamanya pengen tahu tentang norma-norma hukum itu juga bisa dilihat di JDI-nya KPU. Oh, bisa ya, gitu ya. Jadi nggak, apalagi ini masih masa PPKM ya. Jadi nggak harus datang ke sekretariat, akan tetapi bisa diakses di HP-nya masing-masing ya. Gitu. Iya, sangat betul. Jadi kita sudah menyiapkan wadah untuk masyarakat bisa akses norma-norma tentang pemilu atau pemilihan. Apa sih sebenarnya dasar pemilu pemilihan umpamanya? Kemudian bagaimana sih mekanisme? Apa sih pelanggaran yang kemudian nanti mengarah ke pidana? Apa sih pelanggaran yang nanti mengarah ke sengketa hasil umpamanya ya? Itu seperti apa? Itu bisa dilihat di JDH. Karena di situ kita menyediakan seluruh norma-norma tentang pemilihan, bahkan nggak cuma peraturan, nggak cuma dengan keputusan, tapi juga undang-undang kita pun juga sudah siapkan di JDH kita. Ya. Salah satu Mas ini mungkin yang masyarakat butuhkan itu misal ada beberapa orang ataupun organisasi ya, ini kan misal mau merencanakan di nanti 2024 misal mau mengusung siapa untuk dijadikan bupati atau gubernur itu, dan ingin mencari pemetaan daftar pemilih dan juga hasil penghitungan suara misal di tiap kecamatan per desa itu, apakah bisa diakses Mas seperti itu? Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Semua kita terbuka loh ya. Informasi semuanya kita terbuka dengan masyarakat.
ini menarik loh sebenarnya di divisi hukum ataupun tentang produk-produk hukum yang Mas Nuha sampaikan itu tadi sangat menarik. Bahkan kita kira lebih menarik dengan sesi-sesi sebelumnya. Mengingat begini, sekarang tahapannya itu kan belum ada, ataupun proses pemilihan kan belum ada ya. Kan masih nanti di 2024. Nah, untuk mempersiapkan sebenarnya ya itu salah satunya. Pemetaan seperti itu kan juga penting, dan itu yang mempunyai data kan hanya KPU gitu ya. Iya, betul. Begini, ini pertanyaan lanjutannya. Sebenarnya khusus di divisinya Mas Nuha di hukum dan pengawasan, sebenarnya tata kerja dan juga tata tugas dalam melaksanakan di hari-hari gini seperti apa sih di divisi hukum, Mas, sebenarnya? Oke, mungkin saya agak sedikit melebar, tidak hanya dengan hari ini saja, artinya ketika tidak ada tahapan, tapi juga nanti terkait dengan tahapan juga kita akan sampaikan seperti apa sih tugas sebenarnya untuk divisi hukum di KPU Kabupaten Trenggalek itu sendiri. Memang betul bahwa ketika di luar tahapan kita cenderung dianggap tidak melakukan apa-apa. Tapi ingat bahwa sebenarnya kalau kemudian kita mau melihat lebih dalam, umpamanya seluruh mekanisme, prosedur, dan apapun itu yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan itu bermula dari hukum. Harus ada produk hukum, harus ada landasan hukumnya seperti apa. Dan itu dibuat dulu oleh KPU Kabupaten melalui divisi yang dikoordinir oleh divisi hukum. Ketika tahapan, memang betul bahwa ketika ada yang menganggap bahwa kerja KPU itu lebih banyak di divisi yang lain, seperti divisi data umpamanya, kemudian divisi sosial farmas umpamanya, atau teknis yang seringkali berkaitan dengan ad hoc umpamanya. Tapi sebenarnya divisi hukum dan pengawasan internal itu juga sangat esensial tugasnya ketika tahapan. Memang secara umum kita bekerja itu di awal dan di akhir. Di awal dalam rangka mempersiapkan landasan hukumnya, payung hukumnya. Di akhir dalam rangka untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya itu dianggap ketika ada masalah, ketika ada sengketa, ada pelanggaran dan sebagainya. Itu kita yang akan menyelesaikan di bagian divisi hukum. Makanya tidak salah kalau kemudian ada yang bilang divisi hukum KPU itu adalah divisi residu. Karena sampah-sampah dari pemilu-pemilihan kita harus siap untuk menyelesaikan. Bagaimanapun juga proses pemilu dan pemilihan itu enggak semulus yang kita harapkan kan, yang masyarakat harapkan. Mesti ada kendala-kendala di situ. Muncul kemudian pihak-pihak yang merasa tidak dipenuhi haknya sebagai peserta atau sebagai pemilih. Nah, di situ kita wajib menyelesaikannya. Nah, selain di awal dan di akhir tadi, sebenarnya kita pun juga masih banyak tugas yang lainnya. Karena untuk telaah hukum, advokasi hukum, kemudian pengawasan terkait dengan kinerja teman-teman ad hoc, itu kita yang harus menyelesaikan semuanya. Jadi sangat banyak sebenarnya kalau kemudian kita berbicara mengenai tugas dari divisi hukum. Untuk di luar tahapan, hari ini kita seringkali fokus terhadap SPIP, sistem pengendalian internal pemerintah. Kemudian juga mencari format kira-kira bentuk penyelesaian pelanggaran sengketa itu seperti apa. Kita sering untuk melakukan diskusi itu dengan kawan-kawan yang ada di KPU kabupaten kota yang lainnya. Mas Nuha tadi sempat menyebut bahwa masyarakat di Trenggalek itu bisa mengakses selain masuk ke sekretariat sini juga boleh, akan tapi juga bisa mengakses di website JDIH-nya Kabupaten Trenggalek ya. Ini sebenarnya JDIH ya. JDIH itu apa sih, Mas, sebenarnya? Mungkin masyarakat ini belum banyak yang tahu tentang JDIH KPU Trenggalek. Ini apa sih sebenarnya? Makanan seperti apa sih JDIH itu, sehingga masyarakat itu perlu mengetahui dan harus mengakses gitu, Mas? Iya. JDIH itu singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Jadi kalau masyarakat pengen ngerti tentang norma-norma dalam pemilu dan pemilihan, itu kita bisa lihat di JDH. Seluruh keputusan-keputusan KPU Kabupaten Trenggalek umpamanya, atau peraturan-peraturan KPU RI umpamanya, itu kita bisa dapatkan di JDH. Artinya andekan ini dibayangkan gudang ya, berarti di dalam jaringan dokumentasi, informasi dan produk hukum ini sebenarnya itu semua miliknya KPU RI, provinsi, dan di KPU Trenggalek sendiri itu masuk dalam gudangnya JDIH sebenarnya. Betul sekali. Jadi untuk pendokumentasian ya Mas Nuha. Iya, betul sekali. Dan itu memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengakses. Karena selama ini kan masyarakat cuma cenderung cenderung apatis terhadap seperti apa sebenarnya prosedur pemilu atau pemilihan itu sendiri. Agar tidak masyarakat buta terhadap norma pemilihan, makanya kami menyiapkan. Nah, kami memfasilitasi kenapa ada JDIH agar lebih mudah mengaksesnya. Karena kalau umpamanya tidak ada JDIH, bisa jadi masyarakat harus datang ke kantor KPU umpamanya untuk bisa mengetahui norma-norma hukum itu sendiri seperti apa. Artinya berarti adanya JDIH KPU Trenggalek itu KPU sendiri berharap seluruh warga dan masyarakat di Trenggalek itu mengetahui, misal untuk mengetahui tentang produk hukum, pengen mengetahui tentang tata aturan tentang pemilihan, itu bisa mengakses langsung gitu ya, iya, di dalam betul. Gudangnya JDIH itu. Betul gitu sekali. Ya. Di dalam JDIH itu Mas, sebenarnya kan ada tadi mengatakan produk hukum yang dimiliki oleh KPU, dan KPU Trenggalek sendiri kan lingkup kabupaten, apa boleh itu istilahnya melahirkan peraturan sendiri Mas di luar peraturannya KPU RI atau KPU provinsi? Ya, pada dasarnya secara umum untuk peraturan perundang-undangan itu dibagi menjadi meliputi tiga hal. Yang pertama adalah regling yang bersifat mengatur, yang kedua basicing yang bersifat keputusan, yang ketiga vonis atau putusan hakim. Ya. Untuk KPU RI mungkin bisa regling, maka muncullah PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian untuk vonis jelas ya, itu adalah wilayah pengadilan atau putusan itu sendiri. Nah, untuk KPU Kabupaten Kota itu bisa mengeluarkan produk hukum berupa keputusan di mana itu berisi tentang pedoman teknis penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, dan itu mendasarkan pada peraturan KPU. Jadi meskipun kita membuat dokumen atau produk hukum yang berupa keputusan itu tetap mengacu pada peraturan yang dibuat oleh KPU RI. Gitu ya, berarti artinya begini Mas, dari KPU Kabupaten Trenggalek sendiri itu sebenarnya itu dibebaskan untuk berinovasi ya melalui produk itu, akan tetapi harus di dalam koridor peraturannya KPU ataupun undang-undang yang mendasari gitu ya berarti ya. Betul, karena bagaimanapun juga kita kan harus mendasarkan seluruh peraturan perundang-undangan atau produk hukum sekalipun itu dengan asas hukum itu sendiri, yaitu lex superior derogat lex inferior. Jadi tidak boleh kalau kemudian kita membuat produk hukum kita itu berseberangan dengan produk hukum yang dianggap itu lebih tinggi daripada kita. Mas, selain keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota ya, ada nggak produk hukum selain itu? Sebenarnya ada, banyak sekali sebenarnya. Seperti MOU itu kan juga merupakan produk hukum. Berarti itu MOU itu juga masuk di JDIH harusnya? Enggak ya? Enggak, karena kalau MOU itu sifatnya kan internal ya? Internal. Enggak boleh disebar-sebar gitu ya? Betul. Kalaupun ada mungkin surat edaran atau surat dinas dari KPU itu ada di situ, masuk di situ. Ini tentang hierarkis hukum sendiri Mas, sebenarnya gini kan kadang di badan ad hoc PPK atau PP kadang dalam hal melaksanakan teknis itu kan teknis
KPU kabupaten itu kan menginstruksikan pelaksanaan teknisnya kan di PPK ke PPS gitu ya, atau masyarakat yang umum ya. Dalam hal menerjemahkan ini surat edaran, kadang surat edaran ini jumbo dengan PKPU ataupun undang-undang, Mas. Atau kadang PKPU itu juga berseberangan katakanlah gitu dengan undang-undang. Dan kadang ketika dibenturkan ini masalahnya itu kadang SE itu menjadi dasar utama selain PKPU. Sebenarnya SE dan juga PKPU dan undang-undang itu derajatnya bagaimana, Mas? Ataupun keputusan yang harus kita dasari untuk melaksanakan teknis pelaksanaan pemilihan ataupun pemilu itu yang mana? SE, PKPU ataupun undang-undang gitu, Mas. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan berat ini. Iya. Karena ini sering muncul dan bentrok di teman-teman ad hoc itu karena sama-sama ini melaksanakan peraturan hukum. Kalau kita lepas dari hukum ya kita kena hukuman gitu, Mas. Betul. Ya, berat ini masalahnya. Iya. Jadi begini, bagaimanapun juga SE itu bukan produk hukum, Ya. jadi naskah dinas. Meski miliknya KPU RI, Betul. gitu ya. Iya. Tetapi ketika KPU itu dituntut untuk mengambil kebijakan secara cepat, maka SE itu harus dibuat oleh KPU. Kenapa begitu? Kalau kemudian kita menunggu terbitnya PKPU, prosesnya sangat lama. Jadi harus ke Komisi 2 dulu dibahas di sana, harus ada harmonisasi dulu di Kemenkumham, kemudian juga harus dimungkinkan untuk kemudian uji publik dulu di Mahkamah Agung, umpamanya seperti itu. Nah, kalau kemudian dalam waktu yang singkat kita dituntut untuk mengambil kebijakan, maka kita tidak cukup waktu untuk menunggu itu, maka muncullah SE. Dan SE itu sebenarnya biasanya secara substansi itu juga hampir sama dengan PKPU yang nanti muncul kemudian. Seperti umpamanya kemarin sebelum ada PKPU tentang pandemi ya, PKPU 10 atau PKPU 6, 10 dan 12 itu tentang pandemi, itu sudah muncul SE dulu. Karena prosesnya untuk menunggu terbitnya PKPU itu lama dan kita perlu untuk mengambil kebijakan, maka PKPU mengeluarkan SE. SE itu boleh tidak dijadikan dasar misal dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis gitu, Mas. Misal begini, PPK ya di ad hoc di kecamatan itu kan mau melaksanakan tugas misal pelaksanaan partisipasi masyarakat ataupun kita sosialisasi ya, mendasarkan tentang SE misal karena ini musimnya PPKM ataupun dulunya musim corona di 2020 itu kan kita kan tidak boleh ya bertatap muka dengan banyak orang, sehingga ada SE misal hanya misal SE-nya itu dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan. Apakah harus PKPU yang dijadikan landasan, Mas? Karena mengingat SE tadi Mas Nuha mengatakan itu bukan produk hukum gitu ya. Gimana itu? Apa Yus? Kita mengacu pada SE-nya itu saja gitu. Ya. Jadi SE itu memang betul bukan produk hukum, tapi mengikat secara internal. Ketika ada SE, mau tidak mau kita harus menjalankan. Kenapa begitu? Karena KPU itu sifatnya hierarki. Dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, kemudian ada itu PPK, PPS. Ya. Ketika KPU RI memberi instruksi yang dibuat di dalam SE, maka mau tidak mau kita harus melaksanakan. Ketika kita tidak melaksanakan, berarti kita melanggar etika. Ya. Ketika umpamanya sama halnya, sampai disuruh Bapak E, ya, kemudian sampai tidak nurut, itu jelas melanggar etika. Ya. Sama ketika kita diberi instruksi oleh KPU RI dengan munculnya SE, kemudian kita tidak melakukan, maka secara etika kita menyalahi di situ. Menyalahi ya, karena ya kita hierarkis gitu ya. Betul, ada atasan kita gitu ya. Betul. Gini Mas, ini tentang produk hukum yang telah diterbitkan ya. Selain KPU RI itu mengeluarkan SE, apa boleh KPU kota itu mengeluarkan SE, Pak? Sama-sama mengeluarkan SE. Jadi misal begini, ada kan KPU RI kan mengeluarkan SE surat edaran ya. Nah, untuk kasus-kasus tertentu karena ini lingkupnya regional di kabupaten dan mungkin berbeda dengan yang didasarkan oleh KPU RI, boleh enggak di KPU misal Trenggalek itu mengeluarkan SE-nya KPU Kabupaten Trenggalek gitu?
Lebih tepatnya surat dinas ya KPU. Surat dinas ya. Kabupaten kota ya. Jadi umpamanya KPU RI mengeluarkan SE begitu, kemudian kita mengeluarkan surat dinas, yang mana isi dari surat dinas yang kita buat itu tidak berseberangan dengan isi yang ada di SE, itu tidak apa-apa seperti itu. Artinya kita sekedar memfollow up dari instruksi KPU RI. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Tapi kalau kemudian kita membuat surat dinas yang substansinya itu berseberangan atau tidak sama dengan isi dari SE dari KPU RI, maka itu yang tidak diperkenankan. Oke, artinya tetap pada jalur-jalur hukum yang ada gitu ya Mas, tidak boleh. Betul. Ya. Kita masyarakat di sedulur Trenggalek mungkin juga pengen mengetahui Mas, sebenarnya bentuk dari JDIH-nya KPU Trenggalek itu seperti apa? Mungkin mengakses ke websitenya apa, sehingga nanti melalui podcastnya hukum ini masyarakat di sedulur Trenggalek itu mengetahui, wah ini loh JDI-nya KPU Trenggalek gitu Mas. Iya. Dimana ini akan memudahkan masyarakat. Jadi tidak ribet kok. Ya. Yang penting kita ketik JDIH KPU Kabupaten Trenggalek di mesin pencari atau di Google namanya, itu kita langsung bisa dapatkan. Ya. Jadi klik KPU JDIH KPU Trenggalek, kita mau mencari tentang landasan-landasan PKPU, tentang SE, tentang keputusan-keputusan, itu pasti ada di situ. Iya. Gitu ya. Betul. Ataupun begini Mas, itu kan sudah masuk ke website ataupun di dalam JDIH-nya yang online itu ya. Semua produknya yang dimiliki oleh KPU itu sebenarnya sudah terdokumentasi dicetak sendiri oleh KPU Trenggalek gitu ya Mas. Iya. Jadi kan nggak hanya lewat HP, langsung ke KPU sendiri sebenarnya ada di situ ya. Ada. Sebenarnya. Karena bagaimanapun juga yang kita upload di JDIH itu secara resmi itu disahkan sebagai keputusan. Karena proses dari terbitnya sebuah keputusan salah satunya harus ada tanda tangan ketua KPU. Ya. Ketika kita langsung kirim file ke ke JDIH, jelas kan tidak mungkin akan ada pengesahan dari ketua KPU atau tanda tangan ketua KPU. Ini Mas, sebenarnya produk hukumnya yang telah diterbitkan oleh KPU Trenggalek itu apa saja Mas? Produk hukumnya yang bisa masuk ke JDIH? Yang biasa masuk ke JDIH itu kita baru keputusan saja, keputusan KPU, dan keputusan itu banyak sekali isinya. Ya, biasanya terkait juga dengan pedoman teknis, seluruhnya tahapan-tahapan itu kita masukkan dalam keputusan di situ. Ada sampelnya di situ. Iya. Gini Mas, ini pertanyaan selanjutnya itu mengapa KPU Kabupaten itu tidak membuat regulasi sendiri tentang pemilihan bupati Mas? Ini kan untuk pemilihan bupati itu kan pasti ada PKPU sendiri ya, itu kan dari pusat. Nah kenapa, pertanyaannya itu kenapa di KPU Kabupaten Kota tidak membuat regulasi sendiri? Padahal kan yang mengetahui tentang dinamika, geografi dan demografi yang ada di regional kabupaten kan ya KPU di kabupaten gitu ya. Iya betul. Sebenarnya kalau ngomong tentang ketentuan atau aturan mengenai pemilihan bupati umpamanya itu kan ranahnya kabupaten, artinya memang KPU kabupaten yang harusnya membuat. Tapi sebenarnya memang betul kami sudah membuat. Kami membuat sebenarnya. Jadi kami sudah membuat ketentuan yang berupa pedoman teknis, tetapi karena ada amanat undang-undang di mana pedoman teknis itu sendiri mengacu pada peraturan KPU RI, mau tidak mau kita pun juga harus melandaskan pada PKPU. Artinya kita buat domnis atau pedoman teknis itu yang kita buat dalam bentuk keputusan. Tetapi pada dasarnya keputusan yang kita buat itu mendasarkan dari PKPU itu sendiri, sehingga memang terkesan bahwa seluruh tahapan, seluruh ketentuan, seluruh aturan yang buat KPU RI.
Saya juga tidak bisa membayangkan umpamanya begini, ketika KPU kabupaten kota diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk menentukan pemilihan sendiri umpamanya ya, tentu akan sangat lebih kesulitan lagi KPU RI karena harus kemudian mereview satu persatu pedoman teknis yang sudah dibuat oleh KPU kabupaten kota itu seperti apa. Kemudian selain itu tentunya keserentakan dalam pemilihan itu sendiri tidak bisa terjadi. Padahal amanat dari undang-undang itu sendiri, undang-undang pemilihan atau undang-undang nomor 10 2016 di situ umpamanya itu jelas bahwa pemilihan itu diadakan secara serentak, secara nasional. Sehingga ketika serentak secara nasional yang bisa mengkondisikan itu adalah KPU RI. Itu amanat undang-undang ya. Jadi dengan begitu sebenarnya kita mengacu ke keputusan atau ke peraturan yang dibuat oleh KPU RI. Tapi sebenarnya kita juga membuat keputusan itu sendiri. Ini Mas, ini tentang produk hukum. Kadang mengapa sih produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU itu kadang tidak selaras dengan azas leg superior diregot leg inferior. Artinya begini Mas, ketidakselarasan itu ditimbulkan karena apa atau suatu hal gitu Mas? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, yang pertama bahwa kita dituntut untuk mengambil kebijakan cepat. Karena kita dituntut untuk mengambil kebijakan cepat, maka mau tidak mau KPU RI itu harus membuat aturan ketentuan yang terkadang tidak sesuai dengan PKPU yang sudah ada. Karena proses untuk menerbitkan PKPU itu sangat lama. Padahal kita sebagai penyelenggara itu dibatasi waktu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kalau umpamanya ada PKPU kita seperti umpamanya PKPU 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan baik DPR RI kemudian provinsi maupun kabupaten kota. Di situ salah satunya menyebutkan tentang tidak diperbolehkannya mantan narapidana koruptor ya atau korupsi di situ. Nah, di sini sebenarnya KPU ini sudah melakukan uji materi di Mahkamah Agung. Jadi tidak serta-merta kemudian KPU membuat peraturan begitu saja, tidak. Tapi prosesnya itu melalui mekanisme tersendiri. Jadi dengan begitu saya berharap masyarakat paham bahwa KPU bagaimanapun juga tetap mendasarkan pada asas hukum leg superior derogat leg inferior, bahwa peraturan atau undang-undang ketentuan yang lebih tinggi itu mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah, dan itu tetap dipakai oleh KPU. Begini Mas, kadang dinamika di setiap daerah itu kan berbeda-beda, dan dulu sejarah dan sekarang itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Kaitannya dengan peraturan yang dimiliki oleh KPU, apakah bisa PKPU yang sudah usang, artinya yang saat ini tidak bisa digunakan. Contohnya begini, pelaksanaan pemilihan tahun 2020 itu kan pada masa pandemi atau bencana non alam gitu ya. Itu kan ada PKPU-nya sendiri ya. Bisa enggak PKPU pemilihan itu yang lampau atau yang sudah usang itu dibatalkan dengan membuat PKPU yang baru? Iya, bisa. Artinya begini Mas, PKPU itu tidak kekal, ataupun aturan itu tidak kekal, ataupun undang-undang itu tidak selamanya kekal begitu. Iya. Karakteristik norma itu kan seperti itu. Jadi salah satunya adalah bahwa aturan itu tidak kemudian bersifat kekal. Ya. Itu adalah salah satu karakteristik peraturan perundang-undangan. Ya. Tapi meskipun demikian, ketika memang pada momentum tertentu ternyata sama, maka bisa jadi PKPU itu masih digunakan selama masih belum ada PKPU penggantinya. Iya. Kira-kira begitu.
Ya, artinya bisa dirubah ya. Bisa dirubah. Apa sih yang enggak? Iya, kan fleksibel ya Mas. Betul. Artinya fleksibel itu kan ya apa yang dibutuhkan saat ini peraturannya, kalau itu memang perlu untuk dirubah ya kan dirubah. Iya. Kalaupun itu memang prosesnya lama untuk membuat PKPU kan juga ada surat edaran. Betul. Kalau kita bisa permudah, kenapa dipersulit kan? Iya. Kira-kira begitu. Oke Mas, sebelum dilanjut kita ngopi dulu Mas. Ini tenggorokan saya sudah haus ini Mas. Oke. Ya. Ini kopinya siapa yang buat ini Mas? Katanya nih buatannya Mbak Ibu nih tadi. Mantap. Nah gini dong Mas, kalau podcast itu paling tidak ada kopinya. Iya. Nah, kita kan ngomong terus ya, jadi kering tenggorokannya. Kalau ada kopi setidaknya bisa mengairi gitu ya. Betul. Iya. Menarik Mas, jadi ngomong tentang hukum utamanya tentang JDIH ya. Itu kan kita ngomong tentang aturan-aturan yang sebenarnya itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk memahamkan sebelum bertindak gitu. Dan pada masa saat ini itu bisa dicari di mana saja, utamanya di online ataupun di HP-nya masing-masing bisa melihat atau mengklik websitenya JDIH Kabupaten Trenggalek, itu langsung bisa mencari yang dibutuhkan gitu ya Mas. Iya. Dan harapan dari KPU sendiri dalam hal mengabarkan tentang JDIH ataupun harapan tentang persiapan di tahun 2024, yang pasti kita saat ini kan mempersiapkan segala hal utamanya tentang pelayanan publik, pelayanan masyarakat di Trenggalek ini gitu ya Mas. Silakan closing statement dari Mas Nuha. Oke, terima kasih masyarakat Trenggalek. Pada kesempatan ini saya mewakili kawan-kawan dari KPU berharap banyak kepada masyarakat, yaitu agar kemudian masyarakat lebih mudah untuk bagaimana berperilaku, bagaimana bersikap pada waktu pemilu atau pemilihan, biar tahu normanya seperti apa. KPU Kabupaten Trenggalek sudah punya wadah untuk bisa diakses seluruh masyarakat. Mudah kok. Kita bisa buka HP masing-masing, smartphone masing-masing, untuk kemudian bisa mengetahui sebenarnya norma pemilu dan pemilihan itu seperti apa, yaitu di JDIH KPU Kabupaten Trenggalek. Jadi kalau umpamanya masyarakat Trenggalek itu kesulitan karena mungkin terbentur kegiatan, tugas dan yang lainnya, tapi pengen mengetahui norma-norma hukum dari pemilu dan pemilihan itu seperti apa, itu bisa langsung buka saja JDIH Kabupaten Trenggalek. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap bahwa masyarakat paham bahwa KPU itu bukan lembaga yang menafikan asas dari lex superior dekat lex inferior. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa SEKPU itu mengalahkan PKPU sendiri, surat dinas KPU itu mengalahkan PKPU. Banyak yang beranggapan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi KPU pada waktu tertentu dituntut untuk mengambil sebuah kebijakan, sehingga mau tidak mau kebijakan itu dituangkan dalam surat edaran, yang mana sebenarnya SI ini secara substansi itu hampir sama dengan PKPU yang nanti akan diterbitkan oleh KPU. Jadi kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Nuha atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Yang pasti apa yang telah kita ngobrolin tentang hukum dan juga JDIH ini semoga bermanfaat dan masyarakat di seluruh Trenggalek semuanya bisa mengakses langsung di JDIH Kabupaten Trenggalek gitu ya Mas Nuha ya. Iya, terima kasih Mas Nuha sudah ngobrol dengan kami di podcastnya KPU Trenggalek, Gude Gudang Demokrasi. Dukung terus channel kami, podcastnya KPU Trenggalek, Gude Gudang Demokrasi, dengan cara like, subscribe dan juga bubuhkan komentar di dalam podcast kami. Saya kira itu. Saya Amrullah, host Gude Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.